Halo guys, kita ketemu lagi dalam mata kuliah komunikasi dan globalisasi. Dan topik kali ini adalah tentang teori kolonialisme elektronik dan teori sistem dunia. Ya, dalam bahasa Inggris kita harus juga mengenal namanya Electronic Colonialism Theory dan World System Theory. Kita akan mulai dari ECT dulu, yaitu Electronic Colonialism Theory. Jadi yang harus kita tahu adalah global colonialism itu apa. Jadi kita belum masuk ke yang elektronik, tapi kita masuk ke secara global, secara umum, kolonialisme itu apa. Nah, di sini dari buku McPhail kita sudah tahu tahap-tahapnya. Kalau tidak salah ini halaman 13. Jadi ada 4 era. Yang pertama adalah kolonial militer ya. Melalui militer itu sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Masehi, kemudian diikuti oleh keagamaan yaitu perang salib, Christian colonialism, kolonial Kristen, kemudian itu di abad 1000 sampai abad 10 sampai abad 16. Kemudian diikuti oleh mercantile colonialism, itu tentang perdagangan. Jadi ada kolonialisme di bidang perdagangan. Jadi ada jual beli dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini adalah kolonialisme elektronik mulai tahun 1950 sampai saat ini. Lalu di tahap ini apa sih yang terjadi? Nah, kalau yang mercantile, yang tadi itu tentang perdagangan, kolonialisme perdagangan, itu kegiatannya adalah mencoba mengkolonialisasi atau menguasai SDM yang murah. Jadi ada beberapa negara yang dikuasai oleh negara yang lain, karena negara yang lemah itu bisa menyediakan tenaga yang murah, kemudian juga bisa diatur. Kemudian juga ada tentang bahan-bahan mentah yang diambil dari negara lain. Nah, yang menguasai ini biasanya yang membutuhkan. Jadi dia secara industri sudah bagus, tapi tidak ada pekerja murah, tidak ada banyak pekerja yang mau, kemudian juga tidak ada bahan mentah. Lalu dia mencoba menguasai negara lain untuk bisa mengambil dua hal itu. Kemudian kalau selanjutnya itu adalah kolonialisme elektronik. Apa bedanya? Bedanya adalah tidak hanya mengambili, tapi juga mencoba mempengaruhi atau bahkan menguasai, mengkontrol bagaimana cara berpikir orang. Nah, di sini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan budaya. Nah, cara bagaimana negara lain untuk menguasai negara satu menguasai negara yang lain itu melalui budaya. Dan mereka setelah mempengaruhi akan menguasai dalam bentuk seperti apa. Nah, ini secara elektronik sekarang ini mulai 1950 itu adalah eranya. Kemudian teori ini membicarakan apa ya? Ya, yang pertama tentang bagaimana penguasaan sebuah pemikiran, sebuah ide, kemudian budaya, kemudian akhirnya masuk ke konsumerisme itu melalui elektronik ya. Terutama kalau di bidang ilmu komunikasi kita akan melihatnya dari sisi media. Jadi teori ini mencoba untuk melihat, menganalisis bagaimana mereka mempengaruhi yang lain atau bagaimana negara satu menguasai yang lain melalui media dan melalui budaya ya, terutama di bidang elektronik. Caranya seperti apa? Jadi ini sudah langsung ke sisi ilmu komunikasi terutama dari yang kita bahas. Jadi sebuah media dari negara satu itu menjadi meluas kekuasaannya, kemudian dengan memperluas kekuasaan, dengan mempengaruhi kekuasaannya, itu dia juga membagikan budaya-budayanya. Kemudian budaya itu yang
sebarkan lalu menguasai budaya yang lain, itu akhirnya mempengaruhi persepsi, mempengaruhi nilai-nilai negara lain yang dikuasai. Jadi di sini ini lebih ke bagaimana kita dikuasai oleh negara yang lain melalui media, dan budaya itu adalah salah satu cara yang dominan yang bisa berhasil untuk mempengaruhi persepsi dan juga nilai-nilai. Nah, untuk ini lalu bagaimana dengan teori sistem dunia? Teori sistem dunia, ada sistem apa di situ? Ya, teori sistem dunia itu bicara tentang struktur, bicara tentang bagaimana dunia ini menjadi ada sistem-sistem tertentu. Kemudian terutama tentang apakah dunia yang satu dan dunia yang lain itu strukturnya sama atau berbeda. Ya. Jadi ini intinya dari teori sistem dunia adalah bicara tentang konsep, ide, dan bahasa, terutama tentang bagaimana orang berkomunikasi secara internasional. Ada strukturnya, ada hierarkinya, bagaimana sebuah konsep itu di atas yang lain atau di bawah yang lain, bagaimana sebuah bahasa itu mendunia atau dia hanya dikenal di satu tempat, bagaimana dia posisinya ada di paling penting, paling pusat, atau yang ada yang di paling atas. Kita lihat dalam teori sistem dunia itu akan ada 3 kategori dunia, yaitu core nations, semi-periphery nation, negara semi-periphery, kemudian ada periphery. Nah, di sini ada pembahasannya dari Macphail juga, bisa kita lihat bersama. Yang core itu biasanya modalnya itu sungguh bagus, kemudian tinggi gajinya, teknologinya canggih, kemudian hanya memakai pekerja-pekerja itu hanya sedikit saja yang dipakai, tapi mereka masih membutuhkan. Kemudian yang semi periphery itu lebih ke kegiatan, ya kegiatannya itu sudah mau mengarah ke core. Mungkin juga sudah membuat sebuah industri-industri yang mempersiapkan diri menjadi sebuah core nation. Jadi arah negara-negara itu seperti itu. Kemudian yang periphery itu lebih banyak menyediakan pekerja. Kemudian gajinya atau pekerjanya itu murah. Kemudian teknologinya itu masih rendah atau seperti internet juga belum begitu bagus. Kemudian eksploitasi terhadap pekerja-pekerja itu cukup banyak, cukup kuat, dan negara itu biasanya masih ada permasalahan mendasar kayak third world countries, ya. Kalau core itu first world country. Jadi bedanya di situ. Ketika third world countries itu permasalahannya masih di korupsi, kemudian ada bencana alam yang cukup susah untuk diatasi, tidak dengan cepat, itu biasanya yang periphery. Kemudian kita lanjutkan ke hubungannya. Bagaimana menghubungkan ECT atau Electronic Colonialism Theory kemudian dengan World System Theory, hubungannya seperti apa? Nah, kalau yang ECT tadi, itu bicara tentang mass media, bahwa sebuah media besar itu membawa banyak nilai-nilai, ya. Jadi satu media itu membawa nilai lalu mempengaruhi persepsi dan nilai-nilai ke negara yang lain melalui budaya, melalui produk-produknya. Misalnya seperti Hollywood. Hollywood sudah di tempat kita. Itu medianya adalah Hollywood dengan film, dengan juga banyak hal seperti industri di samping dari Hollywood itu. Dan ada nilai-nilai yang lain yang membuat kita jadi terpengaruh. Tapi kalau World System Theory itu melihat bagaimana ada core, kemudian ada periphery atau semi-periphery. Jadi melihat bagaimana yang core itu mempengaruhi dalam bentuk berbagai hal, ya. Intinya lebih ke core kemudian ke negara lain. Kalau yang ECT tadi itu memang tentang bagaimana media mempengaruhi dalam bentuk budaya, ya. Tidak bicara ini negara apa, tapi bagaimana medianya itu.
Kalau dalam world system theory itu lebih ke melihat negaranya. Negara itu mempengaruhi yang lain seperti apa. Jadi kalau bisa disimpulkan, ICT itu melihat dari sisi budaya. Bagaimana media menyebarkan budayanya. Bagaimana ketika budaya itu sudah menguasai negara lain, nanti akhirnya ke konsumerisme. Bagaimana negara lain yang dikuasai budayanya itu bisa membeli atau bisa mengkonsumsi budaya yang dari asal dari media itu. Kemudian yang world system theory itu melihat dari sisi ekonomi, bagaimana pekerjanya, lalu bagaimana bahan mentahnya itu bisa dikuasai, kemudian dibeli dengan harga yang murah. Nah, dari dua hal ini hubungannya bagaimana? Kita bisa melihat bahwa setelah budaya, kemudian tadi sudah saya singgung dengan konsumerisme, itu akhirnya melihat siapa sih ini core nation itu masuk di mananya. Dia masuk di media yang seperti apa? Media yang berkuasa, media yang dikuasai, media yang menguasai atau yang dipengaruhi. Kemudian secara ekonomik mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar itu adalah dari core nation atau dari semi periphery atau dari periphery, ya. Jadi hal-hal ini yang sesederhana mungkin akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan ini bisa memahami tentang dua teori ini, ya. Semoga. Terima kasih.